Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nurjansyah dengan NPM 2331439 dari Prodi S1 Teknik Sipil Universitas Teknokrat Indonesia. Jadi video ini dibuat untuk melengkapi tugas presentasi dari rekayasa perkerasan jalan pertemuan 15. Jadi di sini saya akan membahas tentang bangunan pelengkap jalan yang lebih tepatnya mengarah lebih ke arah materi rambu lalu lintas. Sebelum masuk ke materi utama, jadi bangunan pelengkap jalan adalah semua fasilitas tambahan yang dibangun di sepanjang jalan untuk menunjang fungsi utama jalan serta meningkatkan keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran lalu lintas. Bangunan ini tidak menjadi bagian dari struktur perkerasan jalan, tetapi memiliki peran penting dalam pengaturan dan pengendalian arus lalu lintas. Contoh bangunan pelengkap jalan meliputi rambu lalu lintas, marka jalan, lampu lalu lintas, pagar pengaman, trotoar, dan saluran drainase. Dengan adanya bangunan pelengkap jalan, pengguna jalan dapat berkendara dengan lebih aman, tertib, dan terarah. Oke, setelah mengetahui pengertian umum dari bangunan pelengkap jalan, kita masuk ke materi utama, yaitu rambu lalu lintas. Jadi, rambu lalu lintas adalah salah satu jenis bangunan pelengkap jalan yang berfungsi untuk memberikan informasi, peringatan, larangan, perintah, ataupun petunjuk kepada pengguna jalan. Rambu ini dirancang dengan bentuk, warna, dan simbol tertentu agar mudah dikenali dan dipahami oleh pengendara maupun pejalan kaki. Tujuan utama pemasangan rambu lalu lintas adalah untuk mengatur arus lalu lintas, meningkatkan keselamatan, serta meminimalisir resiko kecelakaan di jalan. Oke, next. Jadi di rambu lalu lintas memiliki berbagai jenis. Yang pertama yaitu rambu peringatan, yang ketiga rambu larangan, yang kedua rambu larangan, yang ketiga rambu perintah, dan yang terakhir yaitu rambu petunjuk. Untuk yang pertama yaitu rambu peringatan. Rambu peringatan merupakan jenis rambu lalu lintas yang berfungsi untuk memberikan peringatan kepada pengguna jalan tentang adanya potensi bahaya atau situasi khusus di depan yang memerlukan perhatian dan kewaspadaan, entah itu seperti perbaikan jalan ataupun yang lain. Rambu ini biasanya berbentuk segitiga sama sisi dengan warna dasar kuning dan garis tepi berwarna hitam, serta menggunakan simbol atau gambar yang mudah dipahami. Untuk contohnya berada di sebelah kanan, ini yang lebih condong rambu peringatan itu yang atas karena sesuai dengan kriterianya berbentuk segitiga. Yang bawah masih termasuk rambu peringatan, namun dia hanya memberi informasi tentang jalan di depan itu ada belokan atau tidak. Next, di sini terdapat rambu larangan. Rambu larangan sendiri merupakan salah satu jenis bangunan pelengkap jalan juga. Rambu ini berfungsi untuk memberikan peringatan kepada pengguna jalan tentang suatu tindakan atau perilaku yang tidak diperbolehkan selama berada di jalan tersebut. Rambu ini dibuat untuk menjaga keselamatan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas. Dengan adanya rambu larangan, pengguna jalan diharapkan mematuhi peraturan yang berlaku agar dapat menghindari kecelakaan serta mengurangi potensi kemacetan. Untuk contohnya ada di sebelah kanan. Rambu ini rata-rata memiliki lingkaran merah dan terdapat garis yang menandakan larangan itu yang juga berwarna merah. Next, yang ketiga yaitu rambu perintah. Rambu perintah adalah jenis rambu lalu lintas yang memberikan instruksi atau kewajiban yang harus dipatuhi oleh pengguna jalan. Berbeda dengan rambu larangan yang mengatur apa yang tidak boleh dilakukan. Rambu perintah justru menginformasikan apa yang wajib dilakukan untuk menjaga keselamatan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas. Ciri-ciri dari rambu perintah adalah berbentuk lingkaran, berwarna dasar biru, simbolnya biasanya berwarna putih yang menunjukkan perintah yang harus diikuti. Contohnya berada di sebelah kanan, yang salah satunya yaitu contoh tempat itu. Kalau contoh yang pertama itu termasuk ke contoh untuk biasanya terdapat di bagian bundaran-bundaran. Contoh kayak di bundaran Haji Mena ataupun di bundaran Tugu Adipura. Di situ terdapat tanda lingkaran yang semisal dia akan belok kanan, dia harus memutar terlebih dahulu. Dan yang terakhir yaitu rambu petunjuk. Rambu petunjuk adalah jenis rambu lalu lintas yang berfungsi untuk memberikan informasi, arahan, atau panduan kepada pengguna jalan. Rambu ini tidak bersifat melarang atau memerintah, melainkan membantu pengendara agar mengetahui arah,
lokasi, fasilitas umum, atau kondisi jalan di sekitarnya. Umumnya berbentuk persegi atau persegi panjang. Warna dasarnya hijau, biru, atau putih tergantung jenis informasi yang diberikan. Tulisan atau simbol biasanya berwarna putih. Untuk contohnya di sebelah kanan, ini lebih sering terdapat di bagian jalan-jalan ya kota. Di situ biasanya terdapat arah serta nama dari arah tersebut. Misal kayak di pusat kota Bandar Lampung terdapat berbagai macam jenis rambu petunjuk yang menunjukkan arah pesawaran ataupun arah Bandar Lampung. Dan untuk contoh-contoh lainnya ya, mengisyaratkan di depan itu ada musola ataupun terdapat terminal. Oke, next. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan dari materi saya, yaitu bangunan pelengkap jalan adalah fasilitas tambahan yang dibangun untuk mendukung keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran lalu lintas. Meskipun tidak menjadi bagian dari struktur perkerasan jalan, bangunan ini berperan penting dalam pengaturan dan pengendalian arus lalu lintas. Salah satu bangunan pelengkap jalan yang utama adalah rambu lalu lintas. Rambu ini berfungsi memberikan informasi, peringatan, larangan, perintah, ataupun petunjuk yang harus dipatuhi pengguna jalan agar tercipta ketertiban dan keselamatan. Rambu lalu lintas dibedakan menjadi rambu peringatan, rambu larangan, rambu perintah, dan rambu petunjuk. Singkatnya, rambu peringatan memberi tanda bahaya yang perlu diwaspadai, rambu larangan menunjukkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan, rambu perintah membuat aturan yang wajib dipatuhi, dan yang terakhir yaitu rambu petunjuk memberikan informasi arah atau lokasi. Penempatan rambu yang sesuai standar dan kepatuhan pengguna jalan menjadi kunci dalam menciptakan lalu lintas yang tertib dan aman. Maka dari itu, untuk kita sebagai pengguna jalan ataupun pengendara, sewajibnya atau seharusnya kita mengikuti rambu-rambu yang telah disediakan agar tercipta sebuah kenyamanan dan keselamatan bagi pengendara kita semua. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.